Saya hanya menambahi saja Pak Erik. Saya itu orang yang termasuk setuju, sangat setuju naturalisasi. Bahkan sampai 50 pun saya nggak ada masalah separuh-separuh. Karena menurut saya ini adalah bagian daripada revolusi dalam dunia persepak bolaan. Jadi kalau namanya revolusi itu ya semuanya memang harus ekstrim. Tapi usul saya, kurangilah pemain yang bule, dalam tanda kutip yang rasnya bule ya, rambut pirang, mata biru. Karena menurut saya untuk Indonesia itu kurang enak dilihat. Kalau bisa dicari yang mungkin dari yang rasnya mirip-mirip dengan kita, entah itu dari Korea atau dari Afrika yang mirip-mirip kita gitu. Nggak masalah, banyak nggak ada masalah. Yang penting warna kulitnya masih seperti kita. Karena kalau bule itu dilihatnya kayaknya sepertinya gimana gitu Pak Erik. Itu cuma usulan saja. Lalu naturalisasi tidak harus itu pemain. Bisa juga misalnya pemain-pemain bola yang sudah di atas usia 40 itu bisa juga kita naturalisasi, pemain bola yang hebat, lalu kita jodohkan dengan perempuan Indonesia. Nah, anaknya itu yang kita harapkan menjadi pemain bola yang bagus juga. Ini pemikirannya agak out of the box Pak Erik, tapi bisa dianggarkan untuk 2026 programnya. Jadi pemain bola di atas 40 tahun yang mau dinaturalisasi dan mungkin yang duda, kita carikan jodoh di Indonesia Pak. Hah? Enggak, pemain perempuan enggak Pak. Kita cari yang dari laki-laki aja. Nah kalau laki-laki itu kan kita bisa cari, apalagi kalau muslim kan bisa 4 istrinya Pak. Jadi iya, jadi kemungkinan ada pemain Arab, Algeria atau Aljazair atau yang mana gitu, yang mungkin Maroko, banyak pemain jago-jago mungkin yang udah tua, kita naturalisasi Pak. Dicarikan istri di sini, lalu anaknya kita bina Pak. Itu pasti yakin hasilnya pasti akan lebih baik karena dia Indonesian born. Ini untuk kedepannya Pak Erik mungkin bisa dipikirkan. Terima kasih misalnya. Baik, terima kasih Mas Dhani. Jadi itu masukan yang bagus juga Pak Erik. Cuman jangan sampai mengubur harapan dari Fahri tadi. Kalau kita carikan istri di sini repot juga tuh Mas Dhani. Karena kualitas. Oke Mas Dhani, kita sudah dengarkan kembali ya cuplikan video kemarin saat rapat. Ini pertama kali juga Mas Dhani berkomentar setelah video itu menjadi kontroversi di dunia maya. Gimana nih Mas Dhani? Saya ngelihatnya nggak ada yang salah dari pembicaraan saya itu, benar. Kalau mungkin misalnya PSSI tidak ada waktu atau tidak dana, mungkin saya bisa cari CSR untuk membuat sebuah biro jodoh itu, untuk mencari tim, mencari pemain bola laki-laki dari Aljazair, Maroko, tadi Uzbekistan disebutnya juga bagus. Mungkin dari Korea Selatan, bisa jadi Jepang, banyak banget. Berarti serius Mas Dhani dengan apa yang disampaikan ini? Kalau PSSI belum ada waktu, saya sendiri yang akan membuat tim itu untuk nanti kemudian anak-anaknya dibina. Karena kebetulan ada perusahaan besar yang sudah mengontak saya yang juga mau membantu CSR gitu. Jadi CSR, jadi nanti kan bisa swasta juga dong. Nanti tinggal ketika anak-anaknya udah mulai 6 tahun kita didik, 8 tahun kita didik. Saya yakin di U19 apa berapa yang pertama awal untuk itu? Udah mulai dari U16 udah ada. U16, berarti 16 tahun dari sekarang saya yakin akan muncul bibit bola-bola yang bagus. Artinya pemikiran Indonesian born. Dan Indonesian born. Tapi artinya pemikiran yang Anda sampaikan ini murni memang sudah menjadi concern sebelumnya. Dari puluhan tahun dari lama berarti Mas Dhani. Sejak dari pemerintahan SBY saya udah mikir kenapa kok nggak begini ya. Karena kalau seandainya waktu itu dari pemerintahan SBY tahun 2004, 2005 sudah ada, sekarang kita udah punya. Sudah punya sekarang kita 16 tahun, 19 tahun yang jago-jago main bola pasti sudah punya. Harus mempersiapkan begitu ya, jagoan-jagoan kita timnas. Tapi Mas Budi, Anda melihatnya apakah? Kalau untuk yang itu tadi bisa bule. Bisa bule, bisa dari Jerman kan. Kita carilah pemain bola yang dulunya top terus sekarang yang mungkin penting DNA-nya. Ya itu, karena ini dari spektrum yang lebih luas ini namanya genetic development. Gitu. Baik.
Tapi saya mau ke Mas Budi. Mas Budi, Anda melihatnya statement ataupun pemikiran yang disampaikan oleh Mas Dhani, apakah ini adalah statement pemikiran baru atau sudah pernah Anda dengar sebelumnya terkait dengan ini? Ya, pertama-tama kan RDP antara PSSI dengan Komisi 10 terkait naturalisasi selalu ada pendapat yang nyentrik. Oke. Tapi kali ini menjadi semakin kontroversi karena Ahmad Dhani yang ngomong. Nah, sebelum-sebelumnya sudah ada diskusi-diskusi atau pandangan-pandangan seperti itu di DPR, di Komisi 10. Dan itu memang tugasnya anggota Dewan untuk memberikan masukan, pengawasan. Fungsi itu ada melekat kepada diri Ahmad Dhani sebagai anggota DPR Komisi 10. Dan kalau kita mau lebih jauh melihat, jujur melihat, pandangan itu kan diwujudkan dalam bentuk keputusan persetujuan. Iya. Artinya sebetulnya bukan pada konteks tentang non sepak bolanya yang saya lihat. Saya melihatnya bahwa walaupun seorang Ahmad Dhani punya pendapat kontroversial, tapi keputusan di Komisi 10 dan kemudian paripurna DPR itu semuanya menyetujui program naturalisasi PSSI dalam 2 tahun terakhir. Dan kalau program ini tidak ada kekompakan antara PSSI, eksekutif, pemerintah, dan juga DPR, nggak akan mungkin tim nasional kita bisa melaju sejauh ini. Jadi sedemikian nyentriknya anggota-anggota Dewan, para supporter timnas ataupun supporter bola kita harus bisa melihat hal yang jauh itu. Kalau nggak ada mereka di DPR ini nggak akan jalan proses naturalisasi dan Mas timnas Budi, kita. Sebelumnya ini Pak Erick Thohir juga sudah pernah menyampaikan bahwa dia punya rencana besar untuk timnas Indonesia sampai di jangka panjang tahun 2045. Menurut Anda apa yang disampaikan, ide yang disampaikan oleh Mas Ahmad Dhani ini masuk akal nggak sih untuk menjangkau tujuan PSSI di jangka panjang itu, Mas? Ya, ini kan masalah cara kan. Lagi-lagi masalah cara. Tentunya pendapat yang tadi disampaikan oleh Mas Dhani itu pendapat beliau yang butuh diuji. Karena PSSI belum tentu akan mengambil pilihan opsi seperti itu. Karena opsi-opsi yang dilakukan oleh PSSI sebagai federasi sepak bola tentu harus berada dalam koridor sepak bola. Bicara tentang pembinaan, bicara masalah pelatihan, development, melalui kompetisi dan turnamen. Nah, cara yang seperti disampaikan oleh Ahmad Dhani itu menjadi bagian alternatif yang tentu bukan menjadi domain main actionnya PSSI. Kalau misalnya Mas Dhani mau melakukan program itu bekerja sama dengan yang lain, PSSI tentunya kan nggak bisa menolak, apalagi anggota Dewan yang bicara. Artinya semua itu ya sah-sah aja, sebagaimana misalnya itu memang bisa diwujudkan. Nah, ini kan tinggal diuji aja, apakah cara-cara itu bisa dilakukan atau enggak. Oke, apakah bibit ini menjadi salah satu faktor utama untuk menentukan pemain yang unggul? Menurut Anda bagaimana nih, Mas Budi? Ya, salah satu faktor genetik iya. Tapi ketika genetik itu tidak dilatih, tidak diuji, dan tidak dilakukan secara simultan, itu semua akan jadi omong kosong. Nah, pembinaan di Indonesia dalam hal sepak bola, mungkin juga di tempat lain, ini kita nggak melihat adanya sebuah pembinaan yang gradual, yang konsisten, yang sangat fokus, konsen terhadap hal-hal tersebut. Nanti ke depan fungsi pengawasannya kepada PSSI harus lebih tajam lagi, bukan hanya dalam program naturalisasi, tapi komitmen PSSI terhadap pembinaan usia muda dan kompetisi profesional dan amatir itu harus digencarkan. Jadi kalau misalnya PSSI mau naturalisasi, oke, komitmennya tunjukin dulu dong untuk kompetisinya sepak bola usia mudanya. Mas Dhani, pernyataan ini kan kemudian sudah menjadi viral ya, menjadi kontroversi di mana-mana. Mas Dhani melihatnya seperti apa? Mungkin ada pesan yang ingin disampaikan pada masyarakat Indonesia dengan adanya ide-ide yang sebenarnya revolusioner banget nih, Mas. Out of the box. Iya, ya, out of the box. Karena sebenarnya sebelum menyatakan itu juga Mas Dhani juga udah bilang kalau ini adalah ide yang out of the box. Sebenarnya out of the box untuk Indonesia sebenarnya, untuk Indonesia. Karena kan diskursus ini kan memang jarang dibahas, tapi di China itu sudah dilakukan seperti itu, bahkan tidak hanya sepak bola gitu ya. Bahkan misalnya begini, di China itu bisa juga mencari bibit pelari. Karena basicnya kan larinya kencang. Jadi kalau bapaknya larinya kencang, ibunya lari kencang, biasanya anaknya juga punya genetik itu gitu ya. Ya kita lihat paling gampang aja ya. Di tataran pesantren, bapaknya kiai, anaknya kiai, hampir 90% jadi kiai. Jadi begitu juga, Ahmad Dhani punya anak bapaknya 3, musisi, ya musisi, ya kan, tinggal masalah benar pembinaan. Pembinaan itu penting. Kalau mereka lahir dari genetik yang bagus, lalu tidak dibina, ya nggak jadi apa-apa. Nah di China itu pemerintah concern. Mereka membiayai orang tua yang genetiknya baik itu, keduanya dibiayai, anaknya pun dibiayai, juga dibina dengan biaya pemerintah.
Ya kalau di China kan negara komunis mungkin proletar, kalau misalnya nggak partainya gitu ya, kalau bukan pemerintahnya. Di Jepang juga udah begitu. Jadi sebenarnya ini bukan hal yang baru. Apalagi kalau kita baca sejarah daripada genetic development itu ya udah lama, sebenarnya sudah ada itu dari zaman dulu juga ada. Oke, Mas Dhani, saya mau masuk kembali ke CSR yang tadi sempat Anda sebutkan. Apakah memang sudah dibicarakan ke PSSI dan juga teman-teman di anggota DPR? Atau ini baru ide yang akan digencarkan nanti? Baru perusahaan besar yang sudah bicara soal CSR itu. Oke. Nanti realisasinya yang nanti kita tunggu seperti apa. Tapi tentunya ini juga membutuhkan seperti yang Mas Dhani bilang tadi, membutuhkan peranan dari pemerintah, masyarakat, orang tua. Peranan pemerintah secara simultan semua ya, komprehensif semua harus ada. Jadi misalnya begini, saya punya ide seperti ini soal genetic development, soal itu ya. Nah ide itu kan pemikiran. Nah masalahnya kan masyarakat kan membantai, yang dibantai saya, bukan pemikirannya. Jadi menurut saya seandainya ide ini dibawa ke kajian akademis, ya dibahas di universitas, aspek-aspeknya gitu ya, analisa SWOT-nya seperti apa. Ya mungkin itu lebih baik, jadi sehingga ketika diajukan ke pemerintah, ini sudah ada kajian akademisnya. Ini kan baru ide biasa, belum dikaji secara akademis oleh profesor-profesor. Baik atau enggak, dilakukan atau enggak gitu. Dari semua departemen tentunya gitu. Oke, Mas Dhani, ini juga menuai tanggapan dari Komnas Perempuan terkait dengan apa yang Anda sampaikan. Mungkin ada yang ingin Anda sampaikan, Mas Dhani, soal ini? Ya, kalau misalnya saya dipanggil oleh Komnas Perempuan, saya datang, saya jelaskan lah idenya seperti apa gitu kan. Kan Komnas Perempuan juga saya belum tahu pemahaman mereka tentang apa yang dia katakan itu solid atau enggak gitu loh. Jadi kan kita kan bicara norma. Ini Komnas Perempuan ini pakai norma apa gitu. Normanya di mana norma yang dipakai gitu. Norma agama kah atau norma global atau apa gitu kan. Saya bingung norma apa yang saya langgar. Misal saya jodohkan pemain bola dari Jerman hebat misalnya, siapa misalnya, atau siapa yang misalnya belum punya suami misalnya ya, kita jodohkan dengan perempuan Indonesia. Saya yakin banyak janda-janda yang mau daftar, saya yakin banyak. Bener, terus salahnya saya di mana? Saya menjodohkan orang pemain bule, jago main bola dengan janda di Indonesia, salahnya di mana? Justru saya malah dapat pahala malah saya. Gitu loh. Ini nanti mungkin kalau misalnya Mas Dhani akan dipanggil oleh MKD begitu ya, untuk terkait dengan permasalahan ini, siapkah Mas Dhani nantinya? Saya siap, saya ngomong nggak asal ngomong, saya siap dengan segala macamnya gitu. Karena saya benar-benar paham soal apa itu rasisme itu apa, epistemologinya itu apa gitu kan, soal pernikahan kan saya paham, bukan orang yang nggak bukan orang yang nol dalam ilmu itu gitu kan. Jadi saya siap aja mau dipanggil MKD, mau dipanggil Komnas Perempuan misalnya, atau mungkin ya bisa juga sih anggota DPR dipanggil, bisa juga. Gitu. Oke, intinya apa yang disampaikan oleh Mas Dhani ini merupakan sebuah ide untuk Indonesia ke depannya, begitu kan? Ya tentunya saya ingin Indonesia masuk Piala Dunia. Gitu. Kalau Mas Budi melihat apa yang sudah disampaikan oleh Mas Dhani, gimana Mas Budi? Ide-ide yang disampaikan ini? Ya sekali lagi, karena Mas Dhani memang lebih dikenal sebagai seorang seniman yang saat ini berprofesi menjadi anggota dewan yang politik. Ya ide out of the box itu belum tentu bisa diterima oleh semua orang. Seperti tadi disampaikan kan, kita berbeda pemikiran aja orangnya yang diserang. Dan itu kami ucapkan selamat datang di dunia bola. Begitulah wajah supporter Indonesia bola saat ini. Nggak cuma bola, Mas, politik juga begitu. Oh begitu. Sama saja. Sama saja. Oke, Mas Dhani, Mas Budi, terima kasih sudah bergabung di Apa Kabar Indonesia Akhir Pekan dan juga menjelaskan kepada kita semua. Dan harapan kita pastinya di pertandingan Bahrain dan juga Australia nanti Indonesia bisa berjaya dengan poin-poinnya ya. Iya, harus menang. Oke, dan usai jeda kami masih akan kembali dengan ragam informasi lainnya. Tetaplah bersama kami di Apa Kabar Indonesia Akhir Pekan.